Saya dengar-dengar aja di Edis sini tidak, berarti ya. maksudnya kita baca dulu ayat itu dan Edis Hmm. jelaskan ayat itu dulu. Tapi begini Romo, saya itu cuma bertanya tentang simple. Berarti Romo mempromosikan seorang Yesus yang tidak bertuhan ya? Saya tidak mempromosikan, saya sedang menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Sekarang saya Itu butuh kita Edis. sepakat Romo. Edis, Kita iya, Edis. sepakat bahwa Yesus Ya, adalah engkau, Tuhan. ya, jelaskan dulu ayat ini Edis. Kolose 2 ayat 9 dibaca ulang dan Edis menjelaskan. Silakan dibacakan. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Ya lalu terus? Jelaskan. Artinya apa di situ? Oke, baik ya. Jadi kalau kita berbicara itu sebenarnya berbicara tentang otoritas, di mana Yesus sang pemilik otoritas, dia tidak menganggap bahwa dia itu harus dilayani, melainkan dia malah menjadi pelayan. Sekalipun Yesus adalah Allah, yang artinya adalah sang pemegang otoritas, yang kepadanya seseorang itu harus melayani, justru dia malah mengambil rupa hamba. Artinya, Yesus yang seharusnya dilayani, malah melayani. Begitu. Itu tidak berbicara bahwa Yesus adalah Allah Bapa. Seperti Edis, itu. tahan Itu dulu. pemahaman saya. Edis, saya potong. Baca kembali Terus? ayat. Kolose 2 ayat 9 tidak omong tentang pelayan, tidak omong tentang hamba. Baca kembali Friska, mungkin Edis tidak dengar. Kolose 2 ayat 9. Coba dibaca penuh saja, dibaca dari ayat sebelum-sebelumnya sama sesudahnya coba. Baca dulu ayat itu dan engkau menjelaskannya. Tapi saya bukan membahas hal itu loh ke sini. Tidak. Karena engkau tadi bilang, engkau baca ayat itu dan renungkan ayat itu, Kolose 2 ayat 9, dan jelaskan itu. Engkau lari ke hamba, lari ke Filipi 2, saya tidak tanya di situ. Jelaskan Kolose 2 ayat 9. Baca kembali. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Silakan jelaskan hermeneutikmu, eksegesimu ayat itu. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Itu berbicara mengenai bagaimana Yesus yang dia itu menjadi representasi. Bagaimana dia yang menjadi wakil atau gambar daripada Allah Bapa yang tidak terlihat. Itu terdiam penuh di dalam diri Yesus. Nah, sekalipun demikian, Yesus tidak datang sebagai sosok yang dia itu harus dilayani. Melainkan sebaliknya, Yesus itu malah menjadi pelayan. Dia yang Tuhan, yang harusnya kakinya dicuci, dia malah nyuci kakinya. Itu pekerjaan hamba. Pekerjaan hamba itu nyuci kaki orang. Nah, Yesus mengambil pekerjaan itu. Edis, kau sudah lari kemana-mana. Baca kembali Kolose 2 ayat 9 dan Edis harus menjelaskan secara hermeneutik. Tolong baca kembali Kolose 2 ayat 9. Kalau tidak, tema ini tidak akan beralih dari sini. Karena Edis lari ke hamba. Oke lah, lari ke Yohanes 13. Saya tidak tanya itu. Iya, kalau seperti itu kita jadi nggak nyambung ini. Gimana? Engkau yang nggak nyambung, Edis, maaf. Baca kembali Kolose 2 pertanyaan tadi saya belum dijawab. Apakah Yesus tidak punya Tuhan? Engkau belum menjawab pertanyaan saya di sini. Baca kembali Kolose 2 ayat 9 dan Edis jangan lari kemana-mana. Jelaskan secara hermeneutik, eksegesis. Tadi sudah saya jelaskan tadi. Tidak ada hubungan dengan hamba di situ. Kolose 2 ayat 9 ada dua terminologi. Ya sudah, silakan penjelasan Romo KP gimana? Kolose, engkau jelaskan kepada saya ayat itu dulu. Baca kembali Kolose 2 ayat 9. Udah tadi saya jelaskan. Tidak ada hubungan di situ. Ada dua kata yang berbeda di situ. Jasmani dengan kepenuhan kealahan. Dan engkau belum menjelaskan itu. Udah saya jelaskan tadi. Penjelasan saya hanya seperti tadi. Baru teman-teman kalian saksi sini 5.000 orang ini. Kalian saksikan sendiri bagaimana Edis saya minta hal yang paling kecil. Edis tidak menjelaskan. Tolong Kolose 2 ayat 9 dibaca kembali. Sudah tadi saya jelaskan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam jasmaninya berdiam kepenuhan kealahannya. Engkau jelaskan, jangan lari ke hamba, jangan lari kemana. Kau jelaskan ayat itu dulu. Udah tadi saya jelaskan. Pater Cafe,
Edis tadi sudah jelaskan sejauh pemahaman dia. Mungkin langsung dijelaskan secara hermeneutik maksud dari Kolose 2 itu seperti apa. Langsung saja. Karena Edis tadi dia sudah menjelaskan sejauh dia paham yang dikaitkan dengan hamba, dengan Filipi tadi. Tapi mungkin Romo Kafel langsung jelaskan sebenarnya seperti apa maksud ayat itu. Ini penting sekali untuk masuk ke situ ya, Edi. Makanya penting sekali hermeneutik, kriteria hermeneutik untuk sebuah eksegesi yang baik. Untuk sampai ke sana kita baca Kolose 1 ayat 15 dulu. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan, karena itu dia sabda menjadi manusia. Bukan itu Romo bahasan kita tadi Romo. Bahasan Iya, kita itu tidak, apakah Yesus seorang ateis? Tadi Romo jawab tidak. Betul. Tidak. Karena Oke. itu saya menjelaskan. Oke, Edis, apakah karena Yesus di dalam Alkitab berdoa? Romo bilang berdoa. Dia Edis, menghamba saya akan nggak kepada menjawab. Bapa di surga? Edis, kita sekarang membuktikan bahwa Yesus itu Allah. Dan dia berdiam di mana? Oke, Makanya di situ apakah ketika pembuktian Yesus itu Allah berarti dia Allah Bapa di surga? saya Fokus dulu, jelaskan Edis. dulu. Yang Fokus ayat dulu, Edis. yang Kolose Yang ayat Kolose 2 ayat dengarkan dulu. 9 tadi dijelaskan bagaimana. Itu yang saya Itu minta nanti engkau ada jelas. Kau kaitan. lari ke hamba, kau lari ke cuci kaki, kau lari ke semuanya. Saya mau jelaskan itu ayat yang engkau tidak jelaskan. Di dalam jasmaninya berdiam kepenuhan kealahannya. Artinya Allah ini menjadi manusia. Berarti Bapa di surga menjadi manusia. Saya belum bilang Yesus itu Bapa. Berarti Bapa di Siapa surga yang- menjadi manusia. Siapa yang bilang Bapa? Allah yang Saya mana yang jadi jelaskan di manusia? situ. Saya jelaskan di situ yang engkau tidak jelaskan. Edis, kau tidak paham Sekarang di tentang dalam Allah Tritunggal. jasmaninya berdiam kepenuhan kealahannya. Artinya dia benar-benar manusia dan di dalam kemanusiaan itu berdiam kepenuhan kealahannya. Benar-benar Allah, benar-benar manusia. Pertanyaan belum sampai kepada Allah Bapa dan Allah Putra. Belum. Apa Allah itu? Sekarang kita buktikan bahwa, jangan dulu tanya Edis, engkau tidak menjelaskan jasmaninya tetapi sungguh-sungguh Allah. Itu yang engkau lari ke pelayan, lari ke hamba, lari ke semua. Pertanyaan di situ. Sekarang kembali ke pertanyaanmu. Apakah Yesus ateos? Saya bilang tidak. Karena Yesus itu Theos sendiri. Dia benar-benar Theos. Artinya kalau Dia ditambah, benar-benar Allah Bapa. saya tidak bilang Bapa. Jangan tambahkan sesuatu yang saya belum bilang. Oke, apa artinya Yesus Allah itu? Dia itu Allah. Artinya apa? Makanya sekarang saya menjelaskan kenapa Yesus itu Allah. Dan sekarang saya jelaskan bagaimana Allah ini menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan dia mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti manusia. Allah inilah yang menjadi manusia. Tapi nanti kita buktikan ini Bapa atau bukan. Itu yang kau maksudkan. Saya santai saja. Makanya saya bilang di sini, engkau ini dari idemu berpikir, engkau ini lebih kepada saksi Yehova. Kamu Vanes. Enggak, kita nggak bicara denom di sini. Tidak. Tidak, bukan bisa. Tadi mentalitas berpikir antara dua. Arianisme penuh saksi Yehova atau setengah Arianisme unisitarian atau yang namanya onenes. Tetapi saya tidak mau saya sentuh, tetapi saya akan menyentuh mentalitas berpikir mereka. Pertanyaan saya di sini. Yesus Allah? Iya. Dia sendiri? Maksudnya dia sendiri gimana? Ya, maksudnya dia sendiri saja? Gini Romo, ketika Yesus itu adalah Allah, bukan berarti Yesus itu Allah Bapa. Yesus Allah, arti daripada Allah itu adalah otoritas. Jadi Yesus itu memegang otoritas, makanya dia Allah. Dari mana dia dapat otoritas? Dari Bapa di sorga. Yesus tidak punya otoritas. Kalau begitu, dia hanya terima otoritasnya dari Bapa.
Dia menerima otoritas itu dari Bapa di surga. Nah, makanya sekarang pertanyaannya, apakah Yesus yang dia adalah Allah, apakah dia punya Tuhan atau punya Allah? Oke, penting sekali pertanyaanmu. Saya tahu engkau mau ambil dari Yohanes ketika Yesus bangkit di dalam Yohanes 20. Santai saja. Tetapi di sini pertanyaan saya, Yesus sendiri atau dia bersama dengan Allah Bapa? Yesus sendiri yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, apakah dia berdoa? Yesus sebagai Allah berdoa nggak? Bukan. Pertanyaan, saya sudah jawab pertanyaan, sekarang satu-satu dong pertanyaan. Pertanyaan saya di sini. Yesus itu sendiri atau bersama-sama dengan Allah Bapa? Yesus itu sendiri. 2018. Yesus itu sendiri. Oke. Yesus Engkau itu sendiri, engkau dia adalah tunjukkan. Tuhan dan Allah. Betul? Sekarang Langsung ke ayat. kita saudara, Sedikit Romo, biar saya agak sedikit Iya, mengkonfirmasi tunjukkan aja dengan gini. ayat. Biar tadi Saya Romo akan ngomongnya kejar. udah panjang lebar, saya dengar. Tidak. Saya boleh bicara Ya, nggak kira-kira? Ya, Kira-kira saya bicara boleh saja. bicara nggak? Kalau Tapi misalnya tunjukkan saya nggak dengan boleh ayat, bicara, berarti Edis, room ini tunjukkan kayaknya nggak dengan ngasih ayat kesempatan bahwa bicara. Yesus itu sendiri. Tunjukkan dengan ayat bahwa Yesus itu sendiri. Sudah mulai bisu-bisukan nih. Romo, saya ke sini, saya cuma mengkonfirmasi saja. Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah itu, dia punya Tuhan dan punya Allah nggak? Ya, makanya pertanyaan di sini. Yesus itu Romo sendiri. tidak engkau jawab. bilang. Gini, jawab saja Ya, simpel. tidak, saya akan Yesus jawab. yang adalah manusia, yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, punya Tuhan nggak? Di situ makanya kita akan di situ Romo akan tidak jawab. dijelaskan. Pertanyaan saya Saya tidak akan- dijawab. saudaraku, saya akan menjawab. Romo tidak Makanya di jawab. situ- Romo berbelit-belit kemana-mana. Gini, Bukan yang saya berbelit, tanyakan saudara. begini Romo. Waduh. Yesus yang adalah Tuhan, punya Tuhan nggak? Engkau mau ambil dari Yohanes 20. Di situ nanti Oke lah, saya akan permisi jelaskan ya kalau secara seperti itu. Baik, terima kasih hermeneutiknya. Romo. Terima kasih teman-teman. Saya akan Ya, karena tidak ada jangan jawaban. lari. Oke, Engkau bilang lari bagaimana? Inikah kelas yang Edis TV yang kamu pakai? Dia bilang Yesus sendiri. Dia sudah terjebak. Dia sudah terjebak ketika dia bilang Yesus sendiri. Terjebak. Kenapa? Ya. Karena Yohanes 16 ayat 32. Makanya dia takut. Saya tahu dia akan mau lari kepada Yohanes 20. Sekarang Betul, Yohanes 16 ayat 32. Tadi ingat Edis TV bilang Yesus sendiri. Yesus sendiri, dan saya tanya ayat, dia tidak mau beritahu, maka dia lari dari sini. Bilang saya berbelit-belit. Proses hermeneutik itu adalah bagaimana merakit untuk sampai ke sana. Makanya dia bilang, tidak mau menjelaskan benar-benar Allah, benar-benar manusia, lari, hamba. Ketika dia tanya, dia bilang Yesus ateis. Saya bilang bagaimana Yesus ateis? Dia itu teos sendiri, bagaimana dia ateis? Gugur. Yang kedua, dia bilang Yesus sendiri, mana ayatnya? Tidak mau, dia takut. Yohanes 16 ayat 32. Ini Edis TV yang kalian ikut. Ini Ya, bacaan Edis Mama TV Boy. yang kalian ikut.